Oke, jadi bayangin deh. Kamu baru gajian, kamu udah hitung-hitung pengeluaran kamu, bayar kos, bayar wifi, listrik, air, dan bayar lain-lainnya. Dan uang kamu udah mepet banget, terus tiba-tiba ada pesan masuk di HP kamu, bunyinya, "Nak, bulan ini bisa kirim nggak?" Kamu langsung diem, bukan karena kamu balas sayang, tapi karena beneran nggak tahu harus jawab apa. Nah, video ini buat kamu yang lagi ada di situasi itu. Jadi pertama aku mau bilang, kamu nggak sendirian. Banyak banget anak muda, fresh graduate, perantau, kerja di kota yang ngerasain hal yang sama. Di satu sisi ada rasa cinta dan pengen bantu orang tua, di sisi lainnya gajinya emang ya pas-pasan. Dan yang bikin makin berat ada tekanan dari luar juga, dari lingkungan, dan budaya kita yang emang mengakar banget soal anak yang baik harus bantu orang tua. Jadi wajar kalau kamu ngerasa serba salah. Nah, sebelum kamu ngutusin apapun, ada 2 pertanyaan yang perlu kamu jawab. Pertama, kondisi orang tua kamu di mana? Apakah mereka beneran butuh secara finansial? Misalnya nggak ada penghasilan, ada tanggungan, atau ada kebutuhan mendesak? Atau sebenarnya mereka masih bisa handle kebutuhan dasar dan kiriman dari kamu lebih ke bentuk perhatian? Pertanyaan kedua, kondisi kamu sendiri gimana? Setelah bayar semua kebutuhan pokok, masih ada sisa nggak? Kamu udah punya tabungan darurat? Minimal kecil-kecilan. 2 pertanyaan ini bukan buat nyari alasan ya, tapi buat bikin keputusan yang realistis. Bukan keputusan yang lahir dari rasa bersalah doang. Sekarang soal tekanan budaya. Karena ini yang sering bikin kita nggak bisa berpikir jernih. Di budaya kita, anak yang udah kerja tapi nggak bantu orang tua itu sering dipandang nggak tahu diri. Nilai itu datang dari tempat yang baik, dari pengorbanan orang tua yang nyata. Tapi, ada bedanya antara bantu karena mau dan mampu, sama bantu karena takut dihakimi. Yang satu, alasannya menguatkan hubungan. Yang satu lagi, lama-lama bisa bikin kamu lelah, dan ada rasa resentment yang gak kelihatan tapi numpuk. Dan satu hal lagi yang perlu kita akui, generasi kita hidup di kondisi ekonomi yang beda. Biaya hidup di kota sekarang beda banget sama dulu. Jadi jangan langsung compare dulu orang tua kamu di usia segini udah bisa ini itu, beda ya. Oke, jadi gimana dong? Ini aku kasih 5 hal konkret yang bisa kamu lakuin. Yang pertama, evaluasi keuangan kamu dulu. Tulis semua pengeluaran, lihat beneran ada sisa nggak? Sisanya berapa? Dari situ baru kamu tahu angka yang aman buat kirim orang tua. Yang kedua, ngobrol sama orang tua kamu secara terbuka. Ini yang paling susah tapi paling penting. Ceritain kondisi hidupmu di kota. Biaya-biaya kos, listrik, air, dan lain-lainnya. Banyak orang tua yang sebenarnya nggak tahu karena nggak pernah dikasih tahu. Jangan sampai karena mereka nggak tahu dan tetap berharap sama kamu, jadi kamu cari pilihan lain seperti ngutang dulu buat kirimin orang tua, dan itu bikin kamu makin terbeban. Yang ketiga, tetapkan nominal yang bisa konsisten. Daripada sekali ngirim banyak kalau berhenti, mending kirim sedikit tapi tiap bulan. Orang tua biasanya lebih menghargai konsistensi daripada nominalnya. Yang keempat, bantu dalam bentuk lain kalau belum bisa uang. Misalnya kamu bayarin satu tagihan, seperti listrik, internet, atau air. Atau kalau kamu bisa, ya sering-sering pulang. Karena kehadiran itu punya nilai yang gak bisa diukur pakai uang. Yang kelima, investasi ke diri kamu sendiri. Skill naik, gaji naik, kemampuan bantu orang tua juga naik. Ini bukan alasan buat nggak bantu sekarang ya, tapi ini adalah cara kamu bantu lebih besar di masa depan. Intinya, mengirim uang ke orang tua itu mulia, tapi kebaikan yang berkelanjutan cuma bisa datang dari seseorang yang kondisinya stabil. Kamu nggak harus milih antara sayang orang tua atau jaga diri kamu sendiri. Kamu bisa lakuin keduanya. Asal jujur sama diri sendiri dan sama orang tua kamu soal keuangan kamu. Kalau kamu rasa relate sama video ini, tulis di kolom komentar ya. Kamu tim yang udah kirim rutin atau masih struggle soal ini? Sampai ketemu di video berikutnya.